Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk kita mengadakan sebentar, istilahnya itu goal sharing ya, biar kita tahu dan paham tentang seputaran tabungan atau investasi emas. Nah, untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Baik, langsung saja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan goal sharing. Jadi biar teman-teman paham tentang apa itu tabungan emas atau investasi emas. Nah, di sini Krisna ini sebagai salah satu agen of gold di cabang Bengkulu. Kesempatan kali ini kebetulan kan sebagai agen itu mengikuti kuliah, misalnya itu EO Gold Academy atau EGA. Nah, di sini alhamdulillah sudah menyelesaikan ujian tertulis dan sudah lulus, dan tahap berikutnya untuk menyelesaikan tugas presentasi. Untuk mudah-mudahan doanya teman-teman semoga bisa lulus dan untuk ke jenjang konsultan of gold nanti. Jadi kali ini akan sharing tentang salah satu modul dari 27 modul emas, itu modul pertama. Modul pertama itu tentang hitungan menabung uang yang konvensional yang di bank itu versus emas. Nah, manakah yang kita pilih untuk mewujudkan impian-impian masa depan kita? Ini gambaran. Nah, sekarang ditanya dulu sama teman-teman semua, kira-kira sehari-hari yang digambarkan di slide ini, apakah yang teman-teman rasakan sekarang? Seperti yang pertama itu gaji naik tapi kebutuhan tidak cukup. Iya ya. Kemudian selanjutnya, aset berkurang dengan menabung di bank. Apa maksudnya? Gini, misalnya kita punya tabungan 5 juta atau mungkin 1 juta lah di bank. Kita diamkan saja 1 juta di bank. Apakah dia akan terus bertambah kira-kira? Ada yang pernah mengalami? Itu justru dia semakin berkurang karena administrasi bank dan segala macam ya. Dari 1 juta itu bisa tiba-tiba menjadi di bawah 1 juta, bisa jadi 700.000 misalnya beberapa tahun kemudian kita lihat tanpa kita apa-apakan, tanpa kita tambah. Nah, itu dia, aset kita berkurang dengan menabung di bank. Kemudian masalah selanjutnya itu membuat kita mewujudkan impian masa depan itu sulit terwujud. Impian masa depan apa? Misalnya ya pendidikan anak, kemudian pengen kita punya rumah, pengen punya kendaraan, itu sulit terwujud karena itu tadi kita cenderung nambah itu ya nggak bertambah, malah justru berkurang. Kemudian apalagi kita memiliki sifat, apalagi yang perempuan, kita ibu-ibu ini sifat konsumtif. Jangan ngelihat uang cash di dompet. Jadi ada aja keinginan yang bukan kebutuhan di situ kan. Jadi kita boros ibaratnya, jadi sulit menabung. Kemudian apalagi selanjutnya akibatnya, masalah yang muncul itu bingung untuk merencanakan masa depan tadi. Ini misalnya hanya di angan-angan aja masa depan itu, susah untuk mewujudkannya. Nah, ini masalah-masalah perwakilan masalah finansial yang kita hadapi. Nah, ini problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, mungkin selalu mengandalkan kartu kredit. Teman-teman ada yang punya kartu kredit? Ada. Ini banget ya, apalagi kalau lihat diskon di malam hari. Nah, jadi biasa kartu kredit. Atau kalau nggak punya, mungkin punya kartu debit. Di bank rata-rata punya. Masih penting debit. Iya. Tapi tetap aja kalau misalnya ada dananya di situ, anak mereka mau beli apa, nggak punya cash, biasa kartu debit kan. Ini problemnya salah satunya kan. Kemudian
Nah ini balik-balik lagi mungkin sekilas tentang riba ya. Sebenarnya kalau ini dikit-dikit kita membedakan ini, jadi kita terlilit sama dengan tentang riba. Nah, kita kan sebagai ASN nih, setiap kita kan ngarep nih pidato presiden naik gaji kita setiap tahunnya. Misalnya 5% udah riang banget, tapi kenapa kita sulit menabung? Padahal gaji kita naik kan? Nah, itu masalahnya. Kenapa nanti kita bahas ya teman-teman? Berkebalikan dengan masalah finansial, tentu kita punya impian-impian. Nah, salah satunya ini sebagai muslim, kita punya impian haji dan umroh. Nah, misalnya biaya umroh sekarang ini 25 juta. Biaya haji reguler di situ 35,2 juta. Kemudian biaya haji khusus sekitar 200 juta di situ. Nah, ini impian-impiannya ya. Mungkin salah satunya juga yang misalnya rumahnya misalnya apa ya, masih sederhana, pengen punya rumah yang lebih bagus. Maaf ya, ini atau yang punya kendaraan, misalnya yang belum punya motor, pengen punya mobil, yang punya mobil, pengen punya yang lebih bagus lagi ya. Terlalu mewah susah. Gitu ya. Bisa ya, sudah mau buat rumah 2 pintu. Oke, ini sebagai impian mungkin yang mau ini mudah-mudahan juga pengen punya mobil, yang punya mobil pengen yang lebih bagus lagi. Mobil apa itu, Des? Mobil bagus Pak, mau nggak Pak? Boleh Pak. Itu dapatnya cuma tuh, Des? Dengan menabung emas. Dengan menabung emas. Jadi banyak bapaknya yang nabung emas ya? Insya Allah Pak. Dia pakarnya tapi Tris, sebelum ada Ergo dia sudah pakarnya menabung emas dalam tabung bambu Pak malah. Jadi lanjut ya. Nah, salah satu lagi ini yang sebagai orang tua kita pengen anak-anak kita mendukung, mensupport anak-anak kita sampai mewujudkan cita-cita mereka ke jenjang pendidikan yang tinggi, sarjana jadi sarjana. Jadi jangan sampai anak-anak kita pengen kuliah di mana, kita tidak support dalam masalah finansial. Jadi tidak mensupport cita-cita anak tadi. Itu impian-impian mewakili. Nah, bagaimana solusinya? Di sini kita menyajikan solusi. Ceritanya ini Pak Lee Ka-shing, orang terkaya di Hong Kong. Dia orang terkaya, tapi dia membagi penghasilannya ke dalam 5 bagian secara proporsional. Bagiannya gimana itu? Jadi di awal kita gajian, hari ini kita gajian ya, tanggal 1. Jadi untuk biar kita bisa menabung, kita di awal waktu kita sisihkan, bukan menyisakan, tapi sisihkan ke dalam 5 bagian tadi. Bagiannya apa aja? Yang pertama, 60% itu kita bagi untuk kebutuhan pokok. Kemudian bagian kedua, 10% untuk lifestyle atau gaya hidup. Itu tadi misalnya anak pengen apa di luar kebutuhan, itu kita bisa penuhin, kita ambil budgetnya di 10% lifestyle. Nah, yang Tupperware bisa. Kemudian 10% bagian ketiga itu untuk nabung tadi, kita pisahkan, kita poskan langsung. Kemudian 10% lagi untuk ziswaf. Tadi kalau ziswaf ibaratnya kita punya penghasilan tapi kita juga berbagi dengan yang lain karena ada hak orang lain juga di situ. Insya Allah kalau kita zakat, infak atau sedekah itu kan menutup pintu langit. Jadi mudah-mudahan rezeki kita berkah dan mendapat keberlimpahan rezeki. Bagian terakhir itu 10% dana darurat. Apa artinya? Jadi kalau misalnya terjadi anak kita sakit, jadi kita tidak harus utang sana sini, kita punya dana yang kita alokasikan untuk dana darurat. Jadi yang tidak terduga seperti itu ya. Jadi orang terkaya di Hong Kong aja Pak Lee Ka-shing membagi penghasilannya di awal dia gajian, dia terima penghasilan itu ke dalam 5 bagian tadi. Jadi 60% kebutuhan pokok, 10% lifestyle, kemudian 10% untuk nabung, kemudian 10% untuk ziswaf dan 10% terakhir untuk dana darurat. Jadi ingat di awal bulan ini gajian nih. Kita coba, kita bagi, kita poskan di awal itu 10%-nya untuk menabung. Misalnya penghasilan Jen nih, penghasilan Jen 1 bulannya ini sama Mas misalnya 5 juta. Berarti 60% dari 5 juta berapa? Untuk kebutuhan pokok? Kita hitung dulu. 3 juta ya Pak juta. ya? 3 juta kita alokasikan, kita poskan untuk kebutuhan pokok. Ya kita harus makan, tabungan di situ, bayar sekolah anak, utang kok yang memang harus rutin setiap bulan kita keluarkan. Kemudian 10% berarti dari 5 juta itu 500.000. 500.000
500.000 untuk menabung tadi, kemudian 500.000 untuk memenuhi gaya hidup tadi 10%, 500.000 10% lagi untuk kita infak sedekah tadi siswa, kemudian 10% terakhir untuk dana darurat. Nah, mulai ya. Nah sekarang 10% tadi kan nabung untuk setiap bulannya. Nah nabungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang, deposito atau emas? Ada yang udah tahu jawabannya? Yang itu terakhir sekali. Oh, sip. Emas. Bapak udah Kalau kami tetap uang dan emas lah ya kalau bisa. Oh. Karena uang tetap perlu. Iya, nah Ya. ini kita simak lagi ya. Deposito Nah, jadi belum. nabung. Nah, ini tapi tadi fokusnya yuk, tapi nabung kalau emas kan jangka panjang. Ya. Nah, kalau nabung itu ya Jadi tetap tetap perlu, perlu, tetap perlu. makanya. Nah, Uang dan jadi emas. kita simak ya selanjutnya ya. Idealnya. Jadi Iya. ini tadi erat kaitannya dengan inflasi. Mungkin teman-teman sering dengar di TV atau itu pas kita sekolah dulu kan kata-kata inflasi. Udah lupa. Udah lupa. Jadi di sini Trisna gambarkan inflasi itu seperti ini. pun. Iya. Nah, jadi kita artikan bahwa harga barang dan jasa naik. Ekonomi lagi. Naiknya berapa? Kenaikannya itu Cocokin dosen ya Bapak. inflasi itu 5-8%. Nah, digambarkan seperti ini inflasi. Misal kita ambil range rata-ratanya 6% per tahun untuk inflasi. Anak-anak kita misalnya Kakak Ryan, Bun, beli pizza misalnya kan, beli pizza. Harga pizza itu 100.000. Ya, pizza 100.000. Kemudian karena kenaikan 6% per tahun, jadi harga pizza itu jadi berapa? Jadi 106.000 kan? 106.000. Nah, si Bunda punya tabungan dengan bunga 1% per tahun. Jadi tabungan Bunda menjadi 101.000. Dengan Bunda tabung yang bunganya 1% tadi, bisa nggak kebeli nggak pizza yang dia naik per tahunnya 6%? Nggak kebeli ya, karena minus 5.000 di situ. Nah, kemudian misalnya nih Bunda buka tabungan lain, dia bunganya 15%. Bunga 15%, jadi tabungan Bunda jadi 115.000. Kebeli nggak pizza yang 106.000? Kebeli ya, karena harganya 106.000 dengan 115. Tapi pertanyaannya, apakah ada tabungan yang memberikan bunga sampai 15%? Nggak ada kan? Ya, tuh artinya. Nah, sekarang tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Jadi inflasi kenaikannya per tahun berapa? 5-8% per tahun. Apakah nabung uang di bank, atau kita depositokan, atau kita nabung dalam bentuk emas? Bagaimana pertumbuhan tabungan ini? Jadi bunga bank itu per tahunnya 0,1 sampai 1%. Dan di sini ya untuk kita tahu ya, kilaf mungkin kadang-kadang untuk termasuk bunganya benar. Kemudian untuk kebijakan bank ini digambarkan kalau tabungan kita 1 juta tadi itu kita tidak dapat bunga per tahunnya. Kemudian untuk yang dapat bunga itu yang ini ya 1 juta sampai 50 juta itu dapat 0,9% per tahun. Nah kemudian kalau mau bunganya besar, sedangkan kita punya tabungan di atas 1 miliar itu bunganya baru dapat 2% per tahun. Wow. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa simpulkan di situ bahwa menabung uang di bank itu tadi kenaikannya kan di bawah inflasi karena 2%, sedangkan inflasi tadi 5-8% per tahun. Nah ini tabel yang menunjukkan bahwa kita nabung itu misalnya 10 juta, di situ ada bunga 90.000, kemudian pajaknya lagi 18.000, bunga setelah pajak, biar bunga dikenai pajak lagi biasanya itu kan 72.000, kemudian biaya administrasi dalam setahun juga, kemudian hasil bunga bersih. Total saldonya dari 10 juta ternyata total saldo kita berkurang menjadi 9 juta. 9.900.000. Dan kan dia bertambah tapi dia berkurang. Nah, apa artinya dari jika menabung dengan metode konvensional itu tidak dapat kaya, tapi justru kita membuat kita tambah miskin. Nah, bagaimana untuk deposito tadi tabungan ya, tabungan konvensional. Bagaimana dengan pertumbuhan deposito? Misal ini Bunda asumsikan di tahun 2007 misalnya Ayu Mahfuzah punya uang 1 miliar. Bayangin aja dulu. Bayarin loh. Amin. Dan aku tidak mau bangun. Terus kita tahu masih balik rumah kan ada 200 duit. Jadi Ayu Mahfuzah pergi ya ke bank itu
mendepositokan uangnya ke bank dengan bunga itu 10% ya per tahun. Bunga berbunga atau rollover, di mana di tahun 2012 5 tahun kemudian ya, 5 tahun kemudian uang Aifuza ini jadi 1,64 miliar. Untung kan? Wow. Untung ya, dari 1 miliar menjadi 1,64 miliar. Tapi seandainya Ayu Mahfuza punya uang 1 miliar, dibelikan emas, itu dapat 5 kilo emas waktu 2007. Karena dapat 5 kilogram emas. Nah, di tahun 2012 itu harga emas 550.000 per gram. Nah, udah ngantongin 5 kilo nih, udah dibeli emas dari tahun 2007. Kalau kita jual, kita konversikan lagi ke uang, ternyata dia dengan harga 550.000 per gram itu uang Ayu Mahfuza yang 1 miliar itu potensi dia menjadi 2,75 miliar. Jadi Ayu Mahfuza kehilangan potensinya berapa? Selisihnya 1 miliar. Untuk yang deposito. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dari menabung emas tadi. Iya, ini suku bunga deposito dengan tabel ada yang 1 bulan kan, kalau kita deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, bagaimana pertumbuhan emas murni? Emas murni itu per tahun kecenderungan naiknya 15 sampai 40%. Nah, dia di atas inflasi, karena inflasi tadi 5 sampai 8%. Ini yang normalnya ya. Memang untuk setiap harian atau bulanan dia fluktuatif, tapi cenderung naik. Itu tadi kenaikannya per tahun 15 sampai 40%. Nah, ini yang anomali yang saya 2019 dia kan seperti itu ya, kayak seismograf bekerja itu. Nah, jadi dia fluktuatif tapi kecenderungan naiknya 15 sampai 40% per tahun. Nah, ini bisa dilihat range-nya dari 2011 sampai ke 2020. Nah, mungkin ada yang ingat di tahun 2010 harga emas waktu itu 500 ribuan kan? Nah, 500 ribuan, sekarang sudah hampir 1 juta untuk logam emas mulia ya. Emas murni 24 karat di 2020. Nah, kesimpulannya ini bisa kita simpulkan bahwa emas adalah tabungan terbaik. Itu kata Mr. Gold. Mr. Gold. Terus nanya dikit, itu logamnya logam antam. Sebentar ya Pak, kita selesaikan materinya baru bisa jawab itu Pak pertanyaan Bapak, oke? Disalah editor. Iya, oke. Belakang dulu. Nah, menyimpan emas untuk Iya, dicatat dari Pak. ya. Jadi ini gambaran untuk ongkos umroh. Di tahun 2016 itu biaya umrohnya 20 juta. Misal kita udah punya uang 20 juta dengan harga emas waktu itu 580.000 per gram. Kita pengen berangkat berarti ke 2020 4 tahun kemudian ya. Nah, kita konversikan ke emas. Ternyata kalau dikonversikan ke emas itu kita belikan ke emas kita punya 34 gram di situ. 34 gram di situ. Nah, kita lihat biaya tahun 2020 kita pengen berangkat umroh dengan suami. Di 2020 biaya umroh itu 25 juta. Kalau dikonversikan ke emas itu kan 25 gram dengan harga yang sekarang ya kita anggap 1 juta sekarang. Jadi ternyata kalau 1 juta harga emas berarti dia butuh 25 gram di situ. Nah, kalau kita sudah mengantongi tadi di 2016 kita punya uang 20 juta, kita langsung berikan ke emas, kita tabung ke emas, kita punya 34 gram. Jadi 34 selisihnya dari 25 berapa? 9 gram. Nah, kita sudah bisa berangkat umroh plus kita juga mengantongi 9 gram tadi. Jadi otomatis impian kita bisa terwujud. Nah, jadi kita lihat range-nya juga. Di 2017 dia biaya umrohnya 21 juta. Kalau harga 2017 itu 650.000 per gram, dia 32 gram. Secara kasat kita aplikasikan ke uang, biaya umroh naik atau turun? Naik ya setiap tahun. Tapi kalau kita konversikan impian tadi umroh tadi ke emas, itu justru berkebalikan tadi. Dari 34 gram kemudian menjadi 32 gram di 2020 cuma butuh 25 gram saja. Jadi artinya apa? Untuk meraih impian dengan kita konversikan ke emas itu justru berkebalikan, dia lebih murah, lebih mahal. Gitu ya. Ini untuk yang gambaran untuk umroh. Bagaimana dengan kendaraan? Sama halnya. Misal 2015, Mak pengen beli Fortuner, misalnya Fortuner baru. Tapi sudahlah, Mak konversikan dulu punya uang misalnya 465.000.
Mak konversikan ke emas dapat hampir 1 kilo, 930 gram. Nah di tahun 2020 900 kan, lagi hujan-hujanan, saya beli mobil kan, beli mobil, ternyata harga Fortuner naik 613 juta di situ. Tapi kita konversikan ke emas yang harganya walaupun udah naik nih 1 juta, karena mak udah punya ini tadi. Ternyata kalau misalnya harga mobil 613 dengan harga emas 1 juta, berarti emas yang kita perlukan hanya 613 gram. Jadi udah selisihnya udah ini, mak udah dapat untungnya itu terbeli mobil dan masih punya simpanan emas. Ini untuk yang impian kendaraan. Bagaimana dengan biaya pendidikan? Sama halnya. Misalnya di tahun 2015, anggaplah Mama Zaki nih punya, telah dapat bonus lah atau dapat rezeki yang tidak disangka, punya uang 11 juta. Mama tabungkan dalam bentuk emas dengan membelinya sepergramnya 500.000. Mama sudah simpan 22 gram. Zaki nanti pengen masuk ke kedokteran UNAN nih di 2020 kita misalkan ya, biayanya menjadi 12 juta naik nih 1 juta. Tapi karena mama sudah punya tabungan tadi 22 gram, sudah bisa kan mendaftarkan anak kedokteran, maka malah kita punya lebih tabungannya kan. Dari 22, sedangkan di 2020 itu cuma butuh 12 gram saja untuk mendaftarkan anak kita masuk ke kedokteran UNAN. Itu ya gambarannya. Jadi simpulannya bahwa kalau impian kita konversikan ke emas justru tidak makin mahal tapi makin murah. Nah ini ya, jadi ternyata menabung emas, impian-impian kita seperti naik haji umroh, kemudian untuk beli kendaraan, untuk kuliah anak-anak dan lain-lain, jadi lebih murah. Yuk keluar yuk. Nah gini, nah sekarang ya tanggal 1 ya udah ya dapat gaji, bonus, profit usaha, simpan dalam bentuk apa? Ya, apa simpan di kantong ya Pak? Biar kayak gini penuh. Simpan di kantong. Jadi ini gambarannya misalnya ini Bapak A dan Bapak B. Bapak A ini dia terima bonus atau gaji lah, gajinya 15 juta, dapat bonus nih. Gaji plus bonus 15 juta. Bapak A dia pergi ke bank, 15 juta tadi dia tabungkan di bank. Kemudian Bapak B, Anda tahu nih ilmu emas, jadi dia beli emas aja lah. Pengen umroh soalnya nanti, ya tabungin emas. Harga di 2017 itu kan tadi 500.000 per gram. Jadi dia sudah punya 26,7 gram. Di Agustus 2020, Bapak A, Bapak B, yuk kita pergi umroh katanya. Aku pengen umroh. Nah, alhamdulillah karena Bapak B itu menabungnya dalam bentuk emas, walaupun harga emasnya 1 juta per gram, dia udah punya ngantongin uang 28 juta. Tadi biaya umroh, sekarang 25 juta udah bisa umroh ya. Jadi Bapak B bisa berangkat. Bagaimana dengan Bapak A? Bapak A setelah tabungannya ditabung di bank, ngelihat tabungannya setelah 2020, 3 tahun kemudian, ternyata uangnya malah berkurang. Jadi 14,9 juta. Jadi yang mana yang bisa berangkat? Bapak B ya. Bapak A bisa berangkat nggak? Bisa, tapi harus nambah lagi. Iya kan, harus cari lagi uang. Kalau Bapak B enggak, dia sudah punya 28 juta di situ. Plus mungkin ini kan dapat nih lebih dari apa? 25, nggak ada 3 juta untuk uang saku. Kopi. Oke, bisa enggak kalau Pak? Jadi bisa kita simpulkan di sini teman-teman, kenaikan peringkat emas itu lebih tinggi dari inflasi tadi ya, dan mempercepat pencapaian impian tadi impian kita. Itu juga kata Mr. Bo, bukan kata tulis. Nah ini untuk lebih jelasnya lagi, ini tabel perbandingan menabung uang di bank dengan emas tadi. Kalau untuk menabung di bank ini terdampak inflasi tadi ya, dan dana sulit berkembang karena itu tadi misalnya 15 juta kita tabungkan ya justru dia berkurang, nggak bertambah. Sedangkan emas, untuk simpan emas dia anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Kemudian untuk menabung di bank bunga tabungannya rendah, bisa kita katakan juga bunganya kita dapatnya riba ya, riba. Kalau emas itu insya Allah anti riba. Kemudian menabung di bank itu dibebankan dengan biaya admin, pajak, terus bunga juga dikenakan pajak lagi. Sedangkan simpanan emas tanpa biaya penyimpanan. Kemudian dikenakan pajak setiap bulan untuk menabung di bank ya. Kalau itu tidak kena pajak kita.
Kemudian ada limit, ada aturan bank tentu saja ada limitnya. Kemudian kalau simpanan emas, kita sendiri sebagai pengelola atau aset freezer, kita yang mengelola emas kita sendiri. Kemudian kalau menabung di bank, ketika ada gangguan sistem, ada uang yang tidak bisa ditarik, bisa aja kan tiba-tiba uang kita hilang kayak gitu. Walaupun itu deposito juga begitu. Ada beberapa kasus kan yang dananya hilang, tidak bisa dicairkan, dia hanya pegang kertas di situ. Sedangkan untuk simpanan emas, dia likuiditas ya, mudah dicairkan. Nah, ini yang kita mak-mak nih biasanya yang punya akun Shopee biasanya ada bisa dicek, oh enggak ya? Mungkin Tokopedia dan sejenisnya. Nah, online shopping tiba-tiba paket datang kan? Telepon paket datang. Nggak bisa menahan diri. Oh, bisa menahan diri. Oke, jadi uang cash maupun uang digital yang kita simpan di bank itu membuat hidup kita lebih konsumtif tadi ya. Jadi dikit-dikit kita transfer untuk belanja online. Jadi kalau kita pegang cash atau kita punya itu tadi tabungan di bank, itu sifat konsumtifnya pasti akan muncul tuh. Apalagi kalau mak-mak nih lihat diskon, nah sayang nih diskon, kapan lagi? Padahal itu belum terlalu perlu, belum terlalu penting, belum menjadi kebutuhan yang penting, tidak terhindarkan di situ. Nah, jadi konversikan uang cash dan digital Anda dalam bentuk emas. Insya Allah sifat konsumtif dapat ditekan. Nih. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan seluruh manfaat emas? Ini ada 3 poin pentingnya juga. Nah, itu tadi yang pertama, ada 3 poin penting. Yang pertama, kita membuat alokasi dana ideal. Yang tadi ya, 5 pos tadi di awal, bukan memisahkan tapi mensisihkan di awal kita terima gaji atau penghasilan. Yang kedua, menetapkan impian itu tadi dihitung dengan dikonversikan dengan emas. Karena apa? Kalau kita konversikan ke emas, dia justru impian kita itu justru lebih murah setiap tahunnya, tidak lebih mahal. Kemudian yang ketiga, itu tadi ya, konversikan simpanan jangka panjang itu dalam bentuk emas. Terus konversikan. Misalnya Bunda pengen cita-cita Kakak Raya nanti buat pendidikan Kakak Raya. Kakak Raya sekarang kelas 5, kelas 4. Berarti berapa tahun lagi untuk kuliah? 8 tahun lagi. Nah, fokus di situ, konversikan. Kakak pengen apa nanti? Misalnya pengen kedokteran atau pengen apa? Nah, itu konversikan. Rutinkan Bunda, konversikan impian kakak tadi untuk support kakak bisa kuliah, itu nanti di emas. Ini ada 3 poin penting. Nah, ini seperti yang Bapak tanya tadi, Trisna di sini sebagai agen of gold dan produk yang kami tawarkan itu namanya Ewa Gold, Pak. Nih, mengapa harus Ewa Gold? Nah, ini masih data lama. Alhamdulillah, ini data kemarin terakhir 76 cabang dan yang Trisna terakhir terima itu sudah menuju ke 100, Pak, cabang di Indonesia. Sudah 80-an cabang di Indonesia. Sedangkan provinsi di Indonesia aja hanya 33 provinsi, tapi dalam satu provinsi itu bisa jadi ada beberapa cabang. Untuk di Kota Bengkulu kita sudah punya cabang Bengkulu, mudah-mudahan di kabupaten lain itu menyusul cabang-cabang yang ada di kabupaten. Nah, untuk mitra, maksudnya mitra di sini yaitu agen sama member of gold, itu juga sudah 12.500.000 ini data terakhir, ini sudah cenderung lebih bertambah lagi sekarang di pertumbuhannya pesat. Nah, untuk bagaimana dengan cabang Bengkulu? Cabang Bengkulu itu sudah juga menuju ke 100 agen of gold dan juga udah memiliki ratusan member di cabang Bengkulu. Nah, ini saya Trisna kenalin nih varian dari Ewa Gold, Pak. Ewa Gold ini yang punya PT Ewa. Jadi PT Emas Optimasi Abadi. Alhamdulillah sudah punya izin dari Kemenkumham, kemudian dia juga sudah SMI. Jadi kalau sudah SMI kan ibaratnya sudah mutunya udah dijamin, udah mengantongi SMI, sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah bisa bersaing dengan produk sejenis. Nah, jadi varian untuk Ewa Gold itu mulai dari 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, sampai yang baru terakhir launching, tapi masih limited, itu produk yang 10 gram, jadi limited untuk seri Strong Mirror. Mungkin bisa nih Pak, pegang, biar yakin, ini yang 0,1. Sertifikatnya? Iya Pak, itu udah include sertifikat di dalam situ, udah include sertifikat.
Nah, yang kuning yang terkecil dulu. Jadi logam mulia 99,99. Biar bisa yakin. Nah, dia untuk yang reguler baru ready-nya yang sampai 5 gram Pak. Nanti insya Allah menyusul launching yang reguler 10 gram karena baru yang limited aja. Yang ini yang poin yang terbesar yang 5 gram Pak. 5 gram. Boleh Bun pegang sama tahu mudah-mudahan dimudahkan ya. Jadi kenapa kita hadir dalam bentuk varian yang paling terkecil? Karena memudahkan menjangkau masyarakat yang menengah ke bawah ya, yang penghasilan seperti para penyapu jalan misalnya. Jadi harganya 100 ribuan sebenarnya. Nah, kenapa di sini Bunda sarankan untuk EA Gold? Karena dari keuntungan cabang setiap bulannya 5% dari keuntungan cabang itu kita wakafkan untuk wakaf. Wakafnya digunakan untuk apa? Itu kan pertanyaannya. Wakafnya itu alhamdulillah kita kan salah satu komunitas PPA ya, kelas PPA ya, kelas yang saya mengajarkan kita tauhid di situ. Jadi 5% tadi untuk wakaf. Wakafnya apa? Kita membantu pembangunan menara MUI. Itu kan peradaban Islam, kita akan mulai dari sana nanti. Kemudian kita juga punya One Quran Institute di situ. One Quran Institute itu bagi penghafal Al-Quran. Jadi kita dapatkan di situ. Kemudian dari segi pertumbuhan ekonomi juga kita punya tambak udang. Jadi menyusul nanti mungkin tambak kambing domba itu juga nanti dibalikan lagi ke umat. Hasilnya dia memberdayakan umat di situ. Nih, 5% dari keuntungan cabang. Karena setiap misalnya Bapak beli logam, 1 keping logam EA Gold, maka tadi sudah bernilai wakaf di situ. Insya Allah kalau bernilai wakaf menjadi amal jariah kita nanti berkah. Nah, ini bisa disimpulkan di sini. Jika teman-teman semua ingin menabung emas, EA Gold salah satunya ya, salah satu produk logam mulia dengan puritas tertinggi 24 karat atau 99,9%. Namun jika teman-teman atau rekan-rekan semua pengen ada keberkahan di situ, jadi EA Gold salah satu-satunya emas. Jadi karena di situ tadi setiap keping EA Gold yang kita beli itu sudah bernilai wakaf kan. Jadi satu-satunya emas logam mulia yang bernilai wakaf, insya Allah berkah dan balik lagi ya menjadi amal jariah kita di Berkah dunia akhirat. ya, jadi wakaf dunia akhirat Pak. Maka EA Gold satu-satunya. Mungkin itu saja teman-teman. Itu yang megang itu muslim ya? Alhamdulillah ya, karena itu tadi didukung sama komunitas yang PPA Pak, Pola Pertolongan Allah. Jadi kita menjadikan tauhid sebagai solusi hidup kita dalam PPA Pak. Bukan FPI bukan ya? Bukan. Pola Pertolongan Allah. Jadi di situ Pak, ini sekilas ya, Trisna alhamdulillah mungkin sudah pernah ikut kelasnya, alhamdulillah 2 kali. Kalau misalnya Bapak pengen ikut, boleh nanti sama anak, misalnya itu sama ibu. Jadi memang kalau manusia, tidak ada yang tidak punya masalah kan? Hanya saja beda. Misalnya kayak Trisna mungkin tidak diuji dengan anak, alhamdulillah punya anak. Tapi ada orang teman kita yang mungkin yang diuji tidak punya anak, seperti itu kan. Jadi dalam menyikapi masalah hidup, di situ kita diajarkan balik lagi ke tauhid kita. Jadi insya Allah kelasnya bagus. Kalau misalnya ada kelasnya, ini juga ya sekalian ngajak teman-teman, kalau misalnya ada kelasnya ikutlah. Memang kadang tuh mahal 750.000. Tapi insya Allah kalau kita ibaratnya kita niatkan untuk kebaikan, nanti Allah akan ganti rezekinya dengan lebih lagi gitu. Nah ini tanggal 3 April hari Sabtu itu ada PPA parenting. Jadi kalau misalnya Bunda mau ikut, jadi biar kita tuh mendidik anak itu apa ya, berarti salah selama ini. Memang Bunda belum, misalnya kalau misalnya mau masih buka pendaftarannya. Di hari Minggu ada PPA for teens, jadi anak kita yang 13 sampai 17 tahun itu bisa kita ikutkan di situ. Jadi mereka juga seimbang dari kita memahami cara pola kita mengajar pada anak, dan anak pun juga memahami nanti bagaimana cara mereka bersikap pada orang tua. Insya Allah menjadi generasi yang berkah. Itu sekilas tentang kelas PPA. Jadi kalau misalnya rezeki kan mahal ya kita pikir, tapi kita dapat kenyamanan di situ. Insya Allah dapat ilmu yang luar biasa manfaatnya dalam kehidupan. Nah mungkin ada yang seputar EA tadi pengen ditanyakan. Itu tadi sekilas tentang PPA Pak. Ya silakan pertanyaan Bapak tadi apa Pak? Tadi yang tadi sudah jadi. Apa kamu tuh logam mulianya itu? Kadang. Tadi kita sama Pak 24 karat.
Jadi Persentasenya mulianya itu 99. 99, udah diuji Pak, diuji. Dia sudah mengantongi sertifikat itu dari Sukovindo sama Pegadaian. Itu sudah digesek dengan tadi dan ditetesi air raksa itu dia tidak larut. Kemudian alhamdulillah salah satu toko emas itu yang di Kazir Abidin, Rembulan, toko emas Rembulan itu sudah menjadi agen. Karena dengan dia melihat saja, kemarin kan dia ikut seminar emas. Dengan dia melihat, oh iya benar, tanpa dia harus menguji harus buka. Nah kemudian kemarin cabang kemarin fasilitasi juga ke BSI, XPSM untuk direlakan ini kemasan ini dibuka. Karena kan ini dalam bentuk kalau kita kemasan dibuka itu kan harga buybacknya tidak berlaku. Bukan maksudnya emasnya tidak berlaku, tapi harga buyback tidak berlaku. Jadi merelakan kepingan 5 kepingan mulai dari 0,1 sampai 5 itu dibuka. Dan alhamdulillah itu nanti ada videonya kalau benar-benar mau lihat itu memang kadarnya 99,9%. Nah, ada juga pertanyaan misalnya, mungkin pertanyaan yang lain dari Bapak. Kalau nanti kita nak jualnya lagi kan? Jual lagi. Jualnya lagi kemana tuh? Nah, jualnya lagi sebenarnya bisa Pak, bisa di toko emas bisa. Karena orang acuannya toko emas ya. Bisa nggak dijual di toko emas ya? Bisa. Cuman gini Pak, kita kan setiap hari itu di atas jam 10 keluar price harga. Berdasarkan apa price harganya? Berdasarkan harga emas dunia dan harga-harga pemain emas yang lain, maksudnya produk sejenis lainnya, baru Elgold keluar di situ. Nah jadi kalau misalnya Bapak dijual ke toko emas, yang toko emas belum ada tahu ilmu tentang, maksudnya belum kenal dengan Elgold, dia pengen ibarat itu menetapkan harganya itu sekedar hati toko emas. Tapi kalau Bapak misalnya beli sama Trisna, Bapak balikan ke Trisna agen, balikan ke Trisna, Bapak misalnya butuh dana mendesak seperti itu kan, misalnya 5 gram mau jual 5 gram, balikan lagi ke agen. Seandainya pun Trisna tidak punya cash waktu itu, Trisna kan punya komunitas tadi, cabang hampir punya mitra 100 cabang kan, 100 mitra kan di cabang Bengkulu. Jadi Trisna akan oper ke yang agen lain. Misalnya ini ada mau buyback 5 gram, silakan teman-teman siapa yang mau bisa bantu. Itu insya Allah selama ini yang sudah Trisna rasakan, teman-teman yang jual 10 keping 5 gram aja tidak sampai 1 jam Pak, tidak sampai 10 menit, hitungan detik. Ada yang mau 2 keping, ada yang mau 1 keping, ada yang mau itu. Jadi insya Allah jangan ragu, misalnya mau jual nanti kemana. Dan alhamdulillah juga udah dibuka tadi oleh cabang. Kalau misalnya kalau kita gadai, ibaratnya emas kita itu tidak hilang. Kita mendapat dana misalnya kan, emas kita tidak hilang. Kita butuh bisa dikasih waktu, rentang waktu untuk melunasi itu gadai kita tadi kan. Itu untuk yang gadai. Bisa solusinya di BSI atau BSN. Kemudian apa lagi? Nah ini yang perlu ditekankan juga. Nah kita tadi kan fokus ke impian. Jadi jangan pula misalnya hari seperti kejadian kemarin di hari ini hari Kamis, hari Rabu, Selasa harga emas 0,1 gram itu 120 ribuan. Kemudian di hari Rabu kemarin Pak, jadi 119,1. Itu ada yang konsumen tuh, aduh rugi aku, turun harga emas aku kemarin udah beli 120. Itu tidak rugi, kita fokusnya kemana? Kalau harga turun itu fokus kita, kalau memang punya uang kita beli emas. Kalau harga naik, kita fokus lagi ke impian tadi Pak. Jadi jangan misalnya buru-buru karena harga naik bisa dibeli 120, tiba-tiba jadi 130, buru-buru kita jual. Kita balikan lagi niat kita menabung emas untuk apa? Untuk impian kan? Misalnya Bunda menabung untuk kakak raya, untuk pendidikan. Jangan tergiur dengan harga yang itu tadi, fluktuatif tiba-tiba naik, Bunda langsung jual. Tapi impian Bunda belum terwujud di situ. Seperti emak juga misalnya, pengen naik haji. Nah itu tadi fokus. Nah, selama itu rutinkan menabung emas tadi. Sisihkan 10% tadi nabung untuk nabung emas. Saya tadi 10% dari 5 juta berarti 500 ribu. Nah tabunglah cari yang presis harganya Pak. Misalnya 500 ribuan itu setengah gram. Setiap bulan itu setengah gram. Dan alhamdulillah Elgold Pak, misalnya rutin 0,1 gram setiap bulan. Jadi selama 10 bulan berarti 10 keping 0,1. Nanti bisa ditukar sama Trisna 1 gram. Tanpa syarat dan biaya. Ini daripada kececer aku mau tukar yang 1 gram, ini bisa ditukar. Jadi mudah-mudahannya insya Allah di keberkahannya pun juga tertawarkan di situ. Jadi seperti itu gambaran kita. Memang tabungan emas itu tabungan jangka panjang. Iya Pak, jadi tidak bisa. Jadi kita di sini bukan istilah Bunda di sini bukan menawarkan sekedar itu sekedar bonus ya, selisih harga tuh bonus. Tapi itulah balik lagi karena pertumbuhan emas tadi Pak 15-40% per tahun. Karena nggak mungkin lagi kita balik lagi ke harga 500 ribu yang per gram itu. Ya sekarang udah hampir 1 juta per gram. Jadi mulailah istilahnya itu kapan waktu terbaik kita menabung emas itu 10 tahun yang lalu waktu terbaiknya.
Tapi ada waktu terbaik kedua. Waktu terbaik keduanya kapan? Sekarang, Pak. Nah, jadi mulai sekarang untuk mewujudkan impian itu tadi konversi ke emas. Jadi moga-moga teman rekan-rekan semua mendapatkan kebermanfaatan ya dari ilmu emas yang Bunda sampaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menabung emas, mewujudkan cita-cita impian-impian kita tadi, misalnya haji umroh atau untuk dana pendidikan anak-anak. Nah, semoga kita dimudahkan Allah, diistiqomahkan, dirutinkan menabung itu tadi. Semoga mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang kita share tadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Misalnya semoga kita dimudahkan selalu oleh Allah. Semoga kita selalu disehatkan, dilindungi Allah dan diridhoi Allah. Mendapatkan keberlimpahan rezeki ya Pak ya. Oke, akhir kata Trisna tutup. Terima kasih atas kesempatan dan waktu luang teman-teman semua. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah Trisna mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.